dibacakan. Hari ini rapat paripurna itu cuma punya satu agenda tunggal, yakni pidato dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Jadi ini hanya semacam formalitas memulai membuka masa persidangan ini ya, masa persidangan berikutnya ini. Dan tanda-tanda seperti itu sebenarnya sudah nggak terlihat karena kemarin juga saya menyinggung soal itu bahwa tidak ada gerakan-gerakan tertentu dari partai-partai politik untuk mendorong agar terjadi pemakzulan atau setidaknya membacakan surat pemakzulan yang dikirim oleh para purnawirawan ini. Bahkan ini kan nggak main-main. Yang mengirim itu, yang menandatangani itu ada kedua orang pensiunan purnawirawan Jenderal TNI dari Angkatan Darat, satu orang dari TNI Angkatan Laut, ya, Laksamana Purnawirawan, dan satu lagi seorang Marskal TNI Purnawirawan. Jadi ini lengkap ini ya, dari unsur ABRI-nya, unsur TNI-nya lah ya, karena ini Wakil Panglima TNI, yakni Jenderal Fahru Rozi yang menandatangani, dan kemudian ada Tiasno Sudarto, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dan kemudian mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Samad Subianto, dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Hanafi Asnan. Tapi rupanya surat itu yang juga disetujui oleh mantan Panglima ABRI dan mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno dianggap nggak penting, nggak serius oleh para anggota Dewan ini, karena sama sekali itu tidak dibahas ya. Bahkan yang sangat mengejutkan itu tidak ada satupun anggota DPR yang melakukan interupsi, termasuk dari PDIP. Ya, karena kan PDIP ini termasuk yang tampaknya waktu itu bersemangat sekali, antusias sekali merespon surat dari para purnawirawan itu. Hari ini rapat paripurna itu molor setengah jam ya, dijadwalkan pukul 9.30 tapi baru dimulai pukul 10. Dan sebenarnya tanda-tanda bahwa surat itu tidak akan dibacakan, apalagi dibahas, itu sudah nampak ketika Puan Maharani itu membuka persidangan. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 266 orang anggota, izin 54 orang anggota, sehingga hadir 320 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, quorum telah tercapai, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-20 masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025 hari Selasa 24 Juni 2025, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi kita bisa nyimak tadi ya, yang disampaikan oleh Puan Maharani. Yang hadir ada 266 anggota, kemudian yang izin 54 anggota. Mereka dianggap hadir ya, karena kemudian total yang dianggap hadir itu adalah 320 orang, dan itu sudah quorum. Memang kalau dari total jumlah keseluruhan anggota DPR RI, apalagi dari seluruh fraksi yang hadir tadi itu, kan total 580 ya jumlah anggota DPR itu. Jadi kalau untuk quorumnya itu setengah per 1, 50% per 1 itu jumlahnya 291. Jadi kalau 320 orang ya sudah quorum. Tapi untuk syarat pemakzulan ya itu harus 2/3 yang hadir. Kalau 2/3 yang hadir itu jumlahnya dari 580 itu berarti 386 atau 387 orang ya yang harus hadir. Jadi masih kurang 66 sampai 66 ya 66 sampai 65 anggota lah yang itu harus hadir. Tapi ternyata hari ini yang hadir hanya 320 orang. Saya menyatakan beberapa dalam konten sebelumnya, berapa orang yang hadir itu bisa menunjukkan apakah itu akan dibahas atau tidak. Jadi dan ini kalau toh katakanlah dibahas, katakanlah tadi ada yang melakukan interupsi, ya tetap saja tidak bisa dilaksanakan karena yang hadir tidak mencapai 2/3 dari jumlah anggota DPR. Kan syaratnya sebagaimana diatur dalam pasal 7A dan 7B soal pemakzulan, ini pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen pada tahun 2002,
Itu syaratnya itu kalau mau jadi dimajukan untuk pemakzulan itu harus disepakati oleh 2/3 dari 580 orang anggota DPR. Nah, hari ini kan yang hadir hanya 320 orang. Ya nggak mungkin ini dilakukan pemakzulan. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi? Dan mengapa kemudian ini sama sekali tidak dibahas? Rupanya seperti dikatakan oleh Puan Maharani, mereka itu sudah ada kesepakatan untuk bahwa agendanya rapat paripurna ini hanya pidato tunggal dari Ketua DPR. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 26 Mei 2025. Acara rapat paripurna hari ini adalah pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Tadi Puan menyatakan bahwa rapat konsultasi itu sebagai pengganti badan musyawarah antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi pada tanggal 26 Mei atau sehari sebelum rapat paripurna menjelang rapat paripurna ke-19 menjelang masa reses, itu hanya disepakati semacam itu. Tapi kan surat yang dikirim oleh para purnawirawan itu tanggal 2 Juni 2025. Jadi di masa reses atau setelah mereka ini melakukan rapat konsultasi tadi. Jadi kalau mereka menganggap ini sangat penting, meskipun dalam kondisi reses kan pimpinan-pimpinan itu bisa saling bertemu. Apalagi kita tahu ini kan keputusan elit politik ya. Sebenarnya fraksi-fraksi itu kan hanya kepanjang tanganan dari para ketua umum atau pimpinan dari partai. Jadi memang ini belum deal ya rupanya di antara para elit politik ini yang saya sebut ini terutama antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Sebelumnya seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Hugo Parera menyatakan bahwa surat dari para purnawirawan itu akan dibacakan pada rapat paripurna ini. Ini dia menyampaikannya tanggal 4 Juni lalu, itu 2 hari setelah surat itu dikirimkan oleh para purnawirawan ke DPR, MPR, dan DPD. Tapi dia juga menyitir tadi pasal 7A Undang-Undang Dasar dan pasal 7B yang itu semua dipersyaratkannya itu 2/3 anggota hadir dalam rapat paripurna. Kan tadi tidak terpenuhi, jadi ya tidak mungkin dibacakan. Tapi soal tidak terpenuhi itu kan sebenarnya bisa disetting sejak awal. Kalau memang ada rencana untuk pemakzulan, saya kira siapapun yang masih bahkan ada yang di daerah, di luar negeri, apalagi resesnya sudah selesai, harus datang. Tapi kalau tadi itu yang datang hanya 320 dari semua fraksi, yaitu persyaratan bahwa paripurnanya itu sudah quorum, gitu saja. Jadi sejak awal memang tidak ada niat dari DPR untuk melakukan pemakzulan. Makanya ini ada yang sahabat yang menyebutnya ini masuk angin ini DPR, padahal kan sejumlah aktivis ini sudah menyerukan agar hari ini mereka mengikut menggeruduk DPR untuk mengawal proses pemakzulan Gibran, dan sudah ditentukan ini dress code-nya itu hitam-hitam gitu. Apa nggak tahu saya maksudnya hitam-hitam, mungkin tanda berkabung terhadap demokrasi karena terpilihnya bahkan sejak proses pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden saja itu sudah sebagai tanda kematian dari demokrasi, karena lembaga seperti Mahkamah Konstitusi bisa diatur-atur untuk mengubah aturan perundang-undangan. Saya sendiri menyatakan bahwa ini sebenarnya nggak perlu elit politik semua sepakat. Ini kalau ada kesepakatan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo, ya ini jalan ya barang ini, karena sekarang ini kan partai-partai yang ada di pemerintahan itu di Koalisi Indonesia Maju Plus itu kan itu pemerintahannya Prabowo, bukan pemerintahannya Gibran. Kalau tahu disebut pemerintahnya Gibran, di situ partai atau partainya Gibran ya Golkar yang sekarang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia, orangnya Pak Jokowi. Makanya itu waktu itu kan anggota fraksi PDIP yang juga ketua bidang kehormatan dari PDIP, Komarudin Watubun, menyatakan bahwa surat ini harusnya direspon secara serius oleh Presiden. Saya waktu itu bertanya-tanya kenapa direspon secara serius oleh Presiden ya, karena kan suratnya ditujukan kepada parlemen, ditujukan kepada DPR, MPR, dan DPD.
Tapi kalau dikaitkan dengan posisi Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, ya nggak salah juga menyebutnya, tapi bukan dalam posisi sebagai Presiden, tapi sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Karena begitu Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dan juga Presiden menyatakan itu go, ya pasti akan jalan. Itu fraksi-fraksi yang lain, kecuali Golkar, pasti akan mengikuti komando dari Pak Prabowo. Sementara PDIP kelihatannya mungkin karena melihat bahwa Pak Prabowo belum firm untuk melakukan langkah itu, ya mereka tidak mungkin sendirian. Walaupun mereka sangat bersemangat soal itu. Usulan Purnawirawan itu harus tanggapi serius oleh Presiden, itu kata Komarudin Watubun. Karena menurut dia ini para Purnawirawan TNI ini bukan kelompok abal-abal di Indonesia. Sehingga usul mereka itu perlu diperhatikan terlebih lagi, kata dia ada nama Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno yang ikut menandatangani pernyataan itu. Itu kelas yang oke, kata dia begitu. Termasuk Pak Tri Sutrisno, kan rujukan para purnawirawan salah satu ya, kata dia. PKS kelihatannya juga kalau kita simak dari pernyataan presiden partainya yang baru terpilih, Al-Muzamil Yusuf, dia menyatakan bahwa ya itu surat itu adalah cerminan Indonesia menganut negara demokrasi. Dan kata dia PKS menghormati berbagai dinamika politik yang ada. Inilah cermin negara demokrasi. Apalagi para pelaku inisiatornya itu orang-orang, pejabat, TNI dan lain-lain. Yang saya kira mereka sangat mencintai NKRI. PKS kata Al-Muzamil bersikap sesuai dengan koridor hukum dan konstitusi yang berlaku. Kalau isu tersebut silakan tanyakan langsung kepada pelakunya ya. PKS bekerja sebagai partai dan anggota dewan kita secara konstitusional. Jauh semuanya hal yang berlangsung secara konstitusional, tentu PKS akan terlibat di dalamnya. Nah, kalau soal konstitusional seperti dikatakan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang juga ini ahli hukum tata negara, ini bukan hanya konstitusional, ini sah ya. Jadi dan itu bisa di apa dan elegan cara yang dilakukan karena apa mereka kan tidak melakukan aksi di jalanan, mereka datang ke DPR itu yang punya secara konstitusi yang berhak melakukan pemakzulan terhadap seorang presiden dan wakil presiden itu ya anggota parlemen ya dalam hal ini DPR, MPR dan juga DPD dan inisiatifnya itu harus dimulai dari DPR RI. Jadi ini memang kelihatan saling apa ya, ada yang bicara soal normatif, ada yang buang badan, misalnya seperti PKB menyatakan kalau itu tergantung pada pimpinan. Kalau pimpinan memutuskan seperti itu, ya mereka akan melakukan ini. Pimpinan DPR maksudnya. Kelihatan sekali bahwa untuk soal pemakzulan Gibran ini di kalangan elit politik yang mereka sebenarnya menjadi kata kunci, belum ada satu kesepakatan. Dan sebenarnya indikatornya itu adalah pertemuan-pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Karena sampai sekarang ternyata belum ada tindak lanjut dari langkah pertemuan itu. Apakah kemudian PDIP masuk ke kabinet atau tidak kan sampai sekarang bahkan itu seperti dikatakan oleh Sumi Dasko Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra, selesai bertemu dengan Ibu Megawati, dia menyatakan bahwa belum ada pembicaraan soal itu. Nah, kata kuncinya memang di PDIP karena kalau misalnya kemudian terjadi pemakzulan, siapa kandidat yang akan menggantikan Gibran Rakabuming? Saya kira Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani ini yang potensinya paling gede karena sekarang dia partainya adalah partai yang terbesar kursinya di parlemen. Tetapi juga ada kandidat lain misalnya dari Golkar pasti berkeinginan juga, mungkin termasuk juga Demokrat seperti AHY terbuka peluang. Sesungguhnya kalau Gibran ini bisa dimakzulkan, saya kira ini akan baik buat semua gitu ya, buat terutama di partai-partai itu karena terbuka peluang mereka yang tadinya itu tertutup, terutama Koalisi Indonesia Maju dulu ya sebelum ada Koalisi Indonesia Maju Plus yang sebenarnya mereka menginginkan menjadi wakilnya Pak Prabowo itu sekarang terbuka peluangnya. Kalau kemarin itu baik Golkar, PAN, kemudian yang lain partai-partai yang sudah ada di situ, termasuk Nasdem misalnya belakangan, kemudian bersama dengan PKB dan juga PKS, sebenarnya mereka juga punya peluang ini kalau kemudian Gibran itu dimakzulkan. Tetapi dengan kalkulasi bahwa kursi di parlemen jumlah terbanyak dimiliki oleh PDIP dan melihat bagaimana Pak Prabowo memposisikan Ibu Megawati, saya kira sebenarnya PDIP yang bisa ngambil peluang itu dan mestinya PDIP nggak boleh ragu-ragu karena dalam soal ini kelihatannya soal Gibran ini kan sudah menjadi semacam public enemy ya,
jadi musuh bersama dari kekuatan sipil di Indonesia. Jadi siapapun sekarang ini yang akan menggantikan Gibran untuk sementara akan didukung gitu ya. Selama bukan Gibran yang menjadi wakil presidennya Prabowo. Karena kalau Gibran yang masih tetap menjadi wakil presidennya Pak Prabowo, maka peluang terbesar untuk menjadi presiden itu apakah nantinya pada Pilpres 2029 atau terjadi perubahan di tengah jalan, ya Gibran Rakabuming. Pertanyaannya, kalau sekarang ini kemudian tidak dibahas, apakah gagasan untuk memasukkan Gibran Rakabuming itu berarti sudah berhasil diaborsi? Saya kira belum. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.